Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya, Pendeta Mazmur Marbun. Pemirsa dan sahabat sekalian, topik kita kali ini, mengapa doa tidak dijawab? Semua orang yang berdoa merindukan doanya dijawab, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tapi kan faktanya, tidak semua doa itu dijawab. Mengapa? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Saya baca firman Tuhan buat kita sebagai landasan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya ulangi. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Persoalannya, mengapa doa kita tidak dijawab? Hati. Dikatakan firman Tuhan, ada niat jahat dalam hati. Dan itu menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan. Niat jahat itu bisa dendam, kebencian, ketersinggungan, sakit hati, amarah, kepahitan. Semua itu bersarang di hati. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mau persembahkan korbanmu kepada Tuhan, engkau teringat sesuatu kepada temanmu, tinggalkan dulu korban persembahanmu, pulang dan berdamailah dulu. Setelah berdamai, baru kembali lagi, persembahkanlah korbanmu kepada Tuhan. Kenapa? Kalau korbannya dipersembahkan dalam kondisi ketidakberesan, maka korban itu tidak akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menerima korban yang dipersembahkan oleh seorang yang hatinya bengkok, yang hatinya tidak beres. Makanya Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan doa. Jadi kalau hatinya nggak beres, doanya nggak hidup. Doanya menjadi mati, tidak berkuasa, tidak punya power. Doanya seperti hanya mentok di langit-langit rumah saja, tidak bisa menembus sampai ke surga. Kenapa? Karena ketidakberesan di dalam hati. Tapi kalau hatinya beres, hatinya murni, hatinya tulus, maka doanya akan berkuasa, doanya akan hidup, punya power. Dan ketika kita berseru, Tuhan langsung respon, Tuhan langsung menanggapi. Atas apa? Atas doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi umat Tuhan dan pemirsa dimanapun engkau berada hari ini, kita perlu jaga hati ini dengan baik. Kita perlu pelihara hati dengan baik. Kita perlu manage batinnya kita dengan baik. Jika seruan dan doa kita mau didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Tuhan selalu berurusan dengan hati. Karena hati kita lah pusat dari kehidupan kita sebagai manusia. Kalau hati kita beres, maka doa kita akan connect ke surga. Doa kita akan tersambung ke surga. Tapi kalau hati kita tidak beres, maka hubungannya terputus. Ibarat handphone yang tidak ada jaringan, yang tidak ada signal, terputus. Tidak bisa ngomong sama Tuhan. Walaupun kita ngomong, tapi kita ngomong sendirian. Artinya Tuhan berdiam dan tidak respon. Tapi kalau hubungannya baik, dengan hati yang terjaga, maka jaringan kita ke surga itu direct, langsung, dan tidak ada kresek-kresek. Jaringannya bagus. Begitu kita panggil dia Aba Bapa, dia langsung menyahut, iya anakku. Kenapa? Karena hati kita terpelihara dengan baik. Jadi jaga hatimu, jangan izinkan sampah-sampah mengisi hatimu, karena itu menjadi penghalang doa. Haleluya. Kita perlu bereskan hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.